Semoga Allah tetapkan iman dan Islam kepada kita. Semoga Allah mantapkan nilai istiqomah kita. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di malam ini juga kita sama bermunajat kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta yang baik-baik. Di antaranya seandainya ada saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, kita berharap pada malam ini semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat zikir. Insyaallah selesai acara ini yang punya air saya tambahin lagi. Buka, ikutin saya punya doa. Insya Allah nanti belakangan berbuka aja. Saya bilang belakangan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya yang telah membawa umatnya minat zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang menderang semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insya Allah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali, satu ketika Nabi Allah Daud alaihi salam sedang duduk di dalam suraunya sambil membaca kitab Az-Zabur. Ketika itu pula maka Nabi Allah Daud alaihi salam memandang di tengah-tengah debu ada seekor ular. Ketika itu pula hatinya berkata, apa yang Allah kehendaki dari ular ini? Bahasa pademangannya, apa manfaat ular ini Allah ciptakan? Baru selesai hatinya berkata, lalu Nabi Allah Daud alaihi salam sentak mendengar suara ular biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ular bisa bicara. Apa kata ular? Wahai Nabi Allah Daud alaihi salam, aku diilhami oleh Allah, aku diberikan anugerah oleh Allah agar setiap hari selalu mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disebut kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Alhamdulillah, kucing semua. Nyaris tak bersuara. Kucing berantem. Mengerti kucing. Zikir tiap bulan. Bilang subhanallah, alhamdulillah, kalimat apa? Alhamdulillah, kalimat. Diam semua. Kalimat tasbih.
Tiap hari dibaca berapa kali? Alhamdulillah. Banyak yang nggak baca. Banyak yang nggak baca, benar. Banyak yang nggak baca. Itu ulat berkata, aku diilhami, aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca kalimat tasbih. Nggak banyak sih, wahai Nabi Allah Daud. Berapa? Cuma 1000 setiap hari. Berapa kali? Berapa kali? 1000 ya. Yang baca siapa? Ulat ya. Kalau ibu-ibu 1001 ya. 1001 yang baca. Dari 1000 cuma 1. Alhamdulillah. Jarang ada yang ngaku. Lalu yang kedua kata ulat, ya Nabi Allah Daud alaihi salam, aku diilhami oleh Allah, aku dianugerahkan oleh Allah agar senantiasa di sore ataupun malam hari memperbanyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Itu namanya bacaan apa? Bacaan apa? Selawat ya Pak? Kalau orang sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya Bila ada selawat dari Jawa, sakit hati di sini. Korban cita-cita atas. Memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau menggunakan rezeki yang ibu baca tadi, solawat apa? Solawat apa itu? Solawat apa? Kalian amalin. Dosa banyak. Tiap hari 4444. Dengan rezeki kita yang banyak, yang pikir dikasih yang banyak, Allah Akbar. Gak bisa 4444 turun 444. Bisa? masih banyak Pak itu. Masih banyak. Turun 44. 44 susah. 11 susah. 10. Nggak mau 10. Malas. Ini orang Sunda ini sedikit nih. Cuma saya putin doang. Tapi orang dari Sunda kalau dikir, subhanallah, itu ruhnya kayak Tyson nempel. Kejawa-jawaan dikir. Namanya murid yang insyaAllah dikeraskan oleh Kiai, didasarkan amalannya. Alhamdulillah. Memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 1000 kali. Ya Allah. Lalu ulat berkata, wahai Nabi Allah Daud alaihi salam, lalu apa manfaat yang bisa aku dapat dari engkau? Ketika Nabi Daud bertanya dalam dirinya, apa manfaat yang Allah berikan kepada ulat ini? Ketika Allah ciptakan ini ulat, ternyata ulat dengan izin Allah bisa berkata, setiap hari aku bertasbih, setiap hari aku bersolawat. Sekarang sebaliknya, wahai Nabi Allah Daud, apa yang aku bisa dapat manfaat dari engkau? Akhirnya Nabi Allah Daud alaihi salam langsung pada saat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya ada sedikit prasangka terhadap ciptaan Allah yang namanya ulat. Ulat ketika diciptakan oleh Allah ternyata penuh dengan manfaat. Yuk kita belajar dari ulat daripada belajar dari ulat. Saya mau tanya, ulat kulitnya bagus tidak? Indah tidak? Kalau dibikin buat dompet bagus tidak?
Kalau bikin buat tas bagus tidak, tapi perlu kita sadari itu boleh jadi bajunya bagus. Tapi ketika ular itu akan berganti kulit yang lebih bagus, maka dia melakukan yang namanya proses ibadah puasa. Ketika dia tidak makan, ketika dia tidak minum, yang sebelumnya dia sebagai binatang yang buas, dia binatang yang sungguh luar biasa. Ketika ada mangsanya, dia bisa berdiam diri. Ketika ada mangsanya, dia diam bagaikan orang yang tidak bergerak. Tapi ketika sudah dekat, maka mangsa akan mudah dilahap dan disantap seketika oleh ular itu. Tapi ketika ular berubah itu kulitnya, melakukan ibadah puasa, berubah dari yang bagus menjadi yang lebih bagus, ternyata sifat ular tidak jauh beda, bahkan lebih luas, lebih rakus daripada sifat sebelumnya. Itu ular. Tapi berbeda dengan ular. Lihat ketika ular binatang yang menjijikkan, ular binatang yang menakutkan. Kalau ular buruk nempel dalam tubuh kita, kalau ular buruk kena dalam kulit kita, pasti yang dirasakan gatalnya luar biasa. Bahkan kita pun bisa lihat ular terkadang ada di tempat yang menjijikkan, terkadang ular ada di tempat-tempat buah yang busuk, ada di tempat-tempat yang kotor, yang terkadang kita berpikir, kok ular ini bisa menjijikkan. Tapi di balik itu Allah punya kuasa. Boleh jadi itu ular menjijikkan, boleh jadi itu ular menakutkan. Tapi ketika dia melakukan proses yang namanya ibadah puasa, metamorfosis, ketika itu dia berubah menjadi kepompong, lalu tak lama lagi berubah menjadi seekor hewan yang indah, yang tak kala ular itu manusia tidak mau memegangnya, manusia tidak mau mendekatinya. Tapi ketika sudah melakukan proses dan berubah menjadi kupu-kupu nan indah, justru manusia berebut dan berlari-lari untuk menangkapnya. Ya atau tidak? Ya, ulang. Jadi Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Wahai Tuhan kami, apa yang engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Itu baru ular. Ada lagi nggak binatang yang terkecil? Semut. Dalam Al-Quran ada nggak namanya? Ada. Namanya surat apa, Bu? Bu. Surat tanah kali ya. Dalam Al-Quran Allah abadikan namanya surah An-Naml. Lihat kenapa itu semut bisa masuk di dalam salah satu nama surah yang jumlahnya 114 surah. Kita kaji apa yang ada di dalam semut. Satu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memiliki pasukan yang bukan hanya manusia, tetapi dia punya pasukan. Yang kedua jin, dan yang ketiga adalah hewan. Kalau kita punya pasukannya 1,5, tahu 1,5. Yang satu manusia, yang 1,5 jin. Kenapa setengah jin? Karena cuma pakai celana. Nabi Sulaiman 3, manusia, jin, dan hewan. Binatang. Ketika itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam hendak mengelilingi negerinya, melihat situasi rakyatnya, maka ketika itu pula dalam perjalanannya sampailah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di lembah semut. Maka berhenti Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman berhenti di lembah semut? Karena Nabi Sulaiman sedang melihat ada seekor raja semut yang kala itu sedang menyeru kepada rakyatnya. Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Apa kata raja semut itu? Wahai rakyat-rakyatku, masuklah kamu ke dalam sarang-sarangku.
layak dimanakum Sulaiman wa junudu, agar engkau tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Wa hum la yashkurun, karena mereka dalam keadaan tidak sadar. Tapi Sulaiman Allah anugerahkan bisa memahami bahasa binatang, di antaranya bahasa semut. Makanya ketika semut sedang menyeru kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman diam. Bahkan itu di belakangnya pasukannya bertanda tanya. Kenapa Nabi Allah Sulaiman memberhentikan langkah kita? Di depan tidak ada halangan, di depan tidak ada hambatan. Kenapa harus berhenti? Karena Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang, maka saat itu dia dengarkan raja semut sedang menyeru kepada rakyatnya. Ngapain seruannya? Suruh masuk ke dalam sarang-sarangnya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati kita. Jika engkau tidak mau masuk ke dalam rumahmu, tidak mau masuk ke dalam sarangmu, pasti engkau akan injak-injak dan mati seketika. Karena apa? Mereka tidak sadar. Ini tanpa sadar, semut ingetin kita. Kenapa semut katakan wahum la yashkurun? Karena mereka tidak sadar. Padahal Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Ini semut ingin ngasih tahu sama manusia. Biasanya orang gede suka lupa sama yang kecil. Biasanya orang kalau sudah di atas lupa sama yang di bawah. Biasanya orang kalau sudah kuat selalu menindas yang lemah. Dulu sebelum di atas deketin yang di bawah. Udah di atas, keenakan di atas, lupa sama yang di bawah. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Dulu berapa caleg yang datang ke sini? Banyak ya? Sekarang setelah jadi, alhamdulillah. Lakalam wa salam, inna lillahi wa inna ilaihi. Gak ada kalimat, gak ada salam. Udah anggap itu hilang. Kenapa? Karena saat itu mereka sedang butuh kita. Ya Allah, ceramah juga sampai nungguin caleg datang. Ya Bu ya, ceramah bertiga ceramah, caleg belum datang, tetap ditungguin. Sabar ya ibu-ibu, kenapa? Karena caleg kita mau datang, sebentar lagi masih di tol mana? Tol Bogor. Kenapa tol Bogor? Habis Tongol. Ngapain? Lihat sih. Apa kalau di mana? Bila ditanya tasbih gak ngerti. Kayaknya terus si Wahwo meninggal lagi ya. Hidup lagi. Kalau tayangan kan itu si Wahwo. Masa jadi setan Wahwo? Aku di tengah jalan nanti. Pulang jam 2 malam. Ketika di jalan, ibu-ibu, wah. Saya mau film, cepat aja. Goda kita ibu ya, sebelumnya nonton. Ya, tukang bubur naik, kemudian ngobrol dari RW lagi. Saingannya masih kabur, ribut. Ibu ya, apa? Susah juga manusia. Nonton gitu buat modal. Lama. Bukan lihat-lihat tuh repot. Begitu wow dapat piala lagi. Semut ngingetin, hei orang besar, jangan lupa di bawah ada yang lemah. Hei orang yang di atas, jangan lupa di bawah ada rakyat jelata. Hei orang yang di atas, jangan lupa sebelumnya engkau bisa ke atas, engkau dekat sama yang di bawah. Tapi kenapa ketika engkau sudah di atas, mirip kayak layangan yang nyangsang di atas genteng, gak mau turun-turun. Sekalinya turun, korupsi. Ya Bu ya. Jangan mau dibohongin ya.
begitu. Ntar waktu makan, dikasih gunungan, rame. Gak boleh lihat ekonomi kosong. Ekonomi masuk. Gak boleh ke dalam. Senayan. Kemarin mereka ketipu. Kira acara benda suci. Pokoknya acara benda suci. Kampus lah. Mama sih gak boleh ngeliat ekonomi ini. No, mama sono. Sono no. Tetangganya bermenggalan. Ketika itu pula Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tersenyum. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Apakah melanjutkan perjalanan lalu menginjak-injak semut? Tidak. Tapi beliau mengangkat kedua belah tangannya bermunajat kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Intinya adalah ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-Mu yang sholih. Nabi Sulaiman sadar diri. Nabi Sulaiman tidak seperti kacang lupa sama kulit. Nabi Sulaiman itu tidak lupa bahwa kekayaan yang dia miliki, bahwa kekuasaan yang dia miliki, bahkan anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman bahasa-bahasa binatang, dia syukuri bahwa harta itu hakikatnya dari Allah. Jabatan ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah anugerahkan aku pandai memahami bahasa binatang. Bukan berarti harus menindas binatang, tapi justru menghormati binatang, tapi justru menyayangi binatang, sehingga Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Artinya memberikan satu gambaran kepada kita, pandai-pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan sekali-kali kita mengkufuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Satu-satu contoh, Bu. Ada yang namanya musibah. Itu musibah yang dia alami, tapi dia sikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Bu Suwaibah mau ke majlis taklim, tapi ketika mau berjalan menuju majlis taklim, Bu Suwaibah itu tersandung dengan batu yang kecil. Ketika tersandung, apa yang diucapkan oleh Bu Suwaibah? Kalau kita tersandung, rata-rata lontong sayur sampai lontong bumbu yang disebut. Betul ya? Bu? Iya, memang bukan lontong yang disebut. Lain. Tapi Bu Suwaibah ketika saat itu dia tersandung, bukan doa istirja yang dia kumandangkan, tapi justru yang dia kumandangkan adalah kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mau tanya kalau ibu-ibu kesandung baca apa? Bagus ya, bagus ya. Yang ngajarin geser putih. Ya dong tuh, kumisnya makin mekar. Kayaknya senang dia bikin malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Lelaki tanpa kumis rasa kurang nikmat. Yang ngomong istrinya, bukan ibu-ibu. Makanya dia kumisnya mau dihilangin. Kiri kas, takutnya kalau dikerok dibersihkan jadi Saifuddin Nawati. Udah, Bu, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Engkau ya Allah Tuhan semesta alam. Untung aku kesandung cuma batu yang kecil.
coba kalau batu yang besar, pasti aku akan kesakitan berawal dari kakiku ya Allah, maka akan dirasakan oleh seluruh tubuhku sakit karena kesandungnya. Tapi ini kesandung dengan batu yang kecil. Kemudian batu itu diambil oleh Ibu Suwaibah dan dipindahkan oleh Ibu Suwaibah dengan niatan ya Allah, semoga apa yang aku alami cukup aku saja yang mengalami, jangan sampai saudara-saudaraku yang lain mengalami seperti aku kesandung. Tuh batunya dipikir. Atau dua yang paling mantap Ibu. Bu Suwaibah lagi masak. Masakannya disiapkan di meja buat makan bersama dengan suami dan anaknya. Lalu sudah siap untuk disantap, tiba-tiba ayam tetangga naik ke atas meja. Mohon maaf, crot keluar. Anaknya luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau itu dialami oleh ibu-ibu, ibu ngomong apa sama tuh ayam? Ayo jujur. Ayamnya dibeleh aja. Ayamnya nih? Potong. Ketahuan tukang ayam. Ayo, ibu mau berkata apa? Dasar ayam. Ayam jawab, emang gua ayam? Kira-kira ibu ngomong apa? Ibu masak dengan makanan yang begitu nikmat. Ibu masak dengan masakan yang begitu enaknya. Siap untuk disantap. Itu ayam naik ke tengah-tengah meja yang tempatnya kosong. Nggak kena si makanan. Cuma di tengah-tengah itu cerot keluar yang namanya tokai. Kira-kira itu ngomong apa, Bu? Hah? Kurang ajar ya. Ayam ngomong, emang gue belajar. Ya. Orang yang normal terkadang menyaksikan hal itu, mengalami hal itu, hampir mayoritas akan mencaci maki itu ayam. Bahkan yang luar biasa, mengambil alat untuk memukul itu ayam. Ayam lari, dia ikut lari, mengejarnya. Ayam sudah capek. Kira-kira apa yang terjadi? Ngapa-ngapa. Tapi saya bangga, Bu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau sudah putus ini ayam. Kemudian keluar kotorannya. Lalu aku diberikan kesempatan untuk membersihkan ini kotorannya. Semoga apa yang aku lakukan mendapatkan curahan rahmat berkah dari ridho-Mu ya Allah. Tuh, Bu Suwaibah, Bu. Kalau begitu kira-kira kita kesel nggak ayam? Kesel nggak ayam? Kagak. Makanya inna azabillah syadid, sesungguhnya azab Allah amat pedih adalah ketika manusia tidak tahu atau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Akhirnya salah satu siksa yang pedih itu di dunia tidak lain adalah kekesalan, kegondokan. Sama apa lagi, Bu? Kalau udah kesel sama gondok, sakitnya di mana? Sini. Baliklah. Ya, tapi di sikap ini apa? Syukur kepada Allah Subhanallah. Nah, ini Nabi Sulaiman kembali kepada siwa. Nabi Sulaiman pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya berlimpah ruah, kekuasaannya berada di atas kekuasaan pada saat itu. Yang kemudian pandai memahami bahasa binatang, tapi tidak timbul rasa sombong dalam dirinya. Tidak ada sifat takabur dalam dirinya, membuktikan bahwa ini seorang hamba tidak seperti kacang lupa sama kulit, akan tetapi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran apa yang kita ambil dari semut? Satu, lihat semut kalau berjalan berbaris apa tidak? Lurus apa tidak? Subhanallah, ngajarin sama kita supaya budaya antri, ya, budaya disiplin. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya ibu antri ngambil beras raskin, kira-kira sama nggak sama semut teratur? Alhamdulillah. Desak-desak. Lihat pembagian jatah subsidi BBM. Banyak nggak yang mati? Banyak nggak yang jadi korban? Kenapa? Karena kalah kita sama semut. Semut bisa baris, semut bisa teratur. Kenapa kita yang dikasih akal oleh Allah? Kenapa kita yang tercipta sebagai makhluk yang mulia, tapi justru kelakuannya jauh daripada sifat semut? Antri beras rapi-rapi aja rame.
Ya Bu ya. Makanya besok kalau ada yang desak-desakan ngomong, Bu, malu dong sama semua ada bisa rapi, semua ada bisa disiplin. Kenapa kita nggak bisa disiplin? Kalau kita sudah belajar dan semua tentang sebuah kedisiplinan, tanami disiplin di dalam rumah. Udah dalam rumah mulai disiplin bertetangga, sudah disiplin bertetangga mengarah kepada disiplin bermasyarakat. Kalau sudah mengarah kepada disiplin masyarakat, maka akan mengarah kepada disiplin nasional. Enak belajar dari satu, dua. Semua kalau berpapasan, kepalanya ngadu nggak? Nggak pernah, semua cuek. Ya tidak. Hakul muslim ala muslim. Salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, jika ketemu mengucapkan salamnya seorang muslim apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ajarannya ketika temannya berkata assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada teman yang berkata assalamualaikum warahmatullahi, jawab dong waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Saya uji malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepanjangan baru diajarin. Kadang-kadang yang begitu ujungnya oh iya ya. Coba deh nanti diulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya? Tidak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Walid. Ridwan. Ridho. Waridwanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Jawab. Dikasih doa harus tahu. Susah nih pengawalan. Ulangi doa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Tambahannya wa maghfiratu. Bisa? Besok ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Wa maghfiratu. Dalam sudah punten ya punten. Biasa kamu di kolon kayak gini ya. Suka ngegertak. Dulu kalau ngaji begitu. Aus ya. Langsung mute aja kita. Ya, guru ngaji rata-rata galak Bu. Ya, Ustaz saya itu cuma mengenal kumis doang. Galaknya masalah ini nggak ada. Ya Bu ya. Iya. Nah, guru galak kenapa? Kalau ada ustaz yang sabetan, ibu jangan dibilang ustaznya galak. Ini kadang-kadang salah kaprah. Sekarang saya mau tanya, kalau musik setan pakai ayat kursi, setan
guru ngaji itu megang sabetan bukan galak Pak, itu musuh setan. Ya, jadi itu sebuah tamsil, artinya apa? Musir setan pakai ayat, kursi, nggak bisa pakai kursinya. Maknanya adalah apa? Ya sabetannya kan terbatas, cuma celepet diem. Kan anak-anak kita kan super aktif. Orang-orang kaya dipakai kayak begini, dia gulung-gulung. Orang-orang jalan pakai kain cakep, dia putar-putar. Tuh kain dijadiin alat buat tawuran. Padahal ustaznya nggak ngajarin begitu, pakai yang cakep. Di sini diajarin sama orang tuanya, diajarin sama gurunya, pakai buat nyabet temannya. Coba deh anak ini, kalau lagi badung nih, yang satu disabet di sini, terus ngomong ribut. Udah tahu gurunya tuh. Yang ini disabet di tengah lagi bulat. Ya Allah. Nggak ada bisa makanya Pak, yo subhanallah. Kalau guru ngaji itu luar biasa. Ya. Kadang-kadang perhatian orang tuanya kurang. Kok bayaran dong? Bayaran nggak? Bayaran nggak? Ya kalau usah saya mudi nggak usah dikasih bayaran udah umum. Tuh yang di belakang ini ya Allah. Dari dulu besar kelihatannya gitu doang. Bahkan ada yang giginya mulai habis. Ya, apa? Peduli mau guru dong. Kan ibu kalau meninggal yang baca yasin ya anak kita kan, yang membimbing kita untuk membaca kalimat thayyibah, syahadat. Siapa? Kalau bukan orang terdekat, tidak lain adalah anak kita. Dari mana mereka tahu la ilaha illallah? Dari mana mereka tahu Muhammadur Rasulullah? Dari mana mereka bisa baik dalam ibadahnya, bisa baik dalam doanya? Kalau bukan guru ngajinya yang mengajarkan. Jangan lupa bayar dong. Ini bukan pesan sponsor, bukan. Demi Allah, dia nggak pesan sama saya enggak. Cuma kita memahami yuk kepedulian kadang-kadang Allah, nasibnya guru. Nasib. Giliran akhir tahun orang tua datang silaturahmi. Guru ngaji mau naik. Guru ngaji mau naik mana? Ada susah juga. Yang kencang merebut mendapat gaji. Alhamdulillah. Insya Allah dinaikkan umroh. Mau gubernur kita supaya orang Islam yang ada di Jakarta diem, ada perhatian orang Islam. Padahal mah lihat tata cara Islam sudah banyak yang diubah oleh mereka. Idul Adha nggak boleh untuk hewan kurban di sekolah. Kenapa? Berarti kan sama aja kasih tahu kalau kita bahwasanya potong hewan kurban itu adalah syiar Islam. Berarti sama saja dia ingin mengatakan syiar Islam itu kotor. Padahal tiap tahun potong sapi, potong kambing di sekolahan nggak ada laporan. Waduh kotor nih, bau nih, kagak. Malah yang dorong daging kambing banyak. Yang dorong daging sapi banyak. Pura-pura bantuin. Padahal mah nyelepetin. Ya Bu. Bu. Kita beli akbar nggak boleh tengah jalan. Tapi khusus dangdutan Bu. Boleh. Kalau kita di malam tahun baru. Ya. Ya Bu ya. Iya. Kita ini di sini pasti kantor. Jam 2 berjalan. Nenteng bawa motor. Kemana Bu? Camping di Ancol. Acara apa? Tahun baru, bego. Ngapain? Tiup trompet. Pasang kembang api. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang yang berboros-boros itu tidak lain adalah temannya setan. Makanya pantas tahun Masehi itu pergantian harinya tengah malam jam 12 malam di tengah kuntilanak pada keluar. Akhirnya di tahun baru cuma tepuk tangan kuntilanak.
banyak. Kenapa tuh? Lagi poya-poya, uang pada dibakarin. Lihat selesainya, apa manfaatnya? Lebih banyak yang ketinggalan sholat subuhnya daripada sholat subuhnya. Maka jangan salah, musibah demi musibah, bencana demi bencana datang silih berganti di bumi Indonesia ini. Kenapa? Karena mayoritas kitanya lebih senang berpura-puranya daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar, Pak, pada masa khalifah, beliau menjadi seorang khalifah, pernah terjadi di salah satu bagian negerinya gempa bumi yang begitu hebat. Lalu Sayyidina Umar datang ke tempat bencana. Sayyidina Umar kumpulkan korban bencana. Lalu pada saat itu pula, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Satu pertanyaan, bukannya berapa korban yang tertimpa pada musibah ini, berapa kerugian yang dialami, tapi yang ditanya oleh Sayyidina Umar bin Sayyidina Umar bin Khattab tidak lain adalah apa dosa yang telah kamu perbuat dan kemaksiatan apa yang telah kalian lakukan sehingga bencana musibah datang menimpa kalian. Tuh yang ditanya. Kita lain datang ke bencana, berapa korbannya? Yang luka-luka berapa? Yang meninggal berapa? Kerugian harta bendanya berapa? Tidak pernah yang ditanya dosa apa yang telah diperbuat, kemaksiatan apa yang telah dilakukan. Tidak pernah pertanyaan itu yang dilontarkan. Kenapa? Wa ma asabakum min musibah, dan apa yang telah menimpa kalian berupa musibah, berupa bencana, wabima kasabat aidikum, tidak lain itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri yang telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Berapa banyak kenikmatan yang Allah kasih dalam itu. Tapi sampai saiki itu yang namanya Lucy belum juga berhenti. Tahu Lucy, lubang Sidoarjo, ya kan? Belum berhenti. Sampai detik ini belum tertutup dan belum berhenti di lubang, terus mengeluarkan apa yang ada dalam perut bumi, bahkan sampai sekarang mau meluap lagi. Kenapa kita tidak pernah mau berpikir? Profesor mana yang tidak didatangkan? Sampai detik ini itu belum bisa ditutup. Yuk kita berkaca diri. Kadang-kadang kita malu sama Kemudian ketemu assalamualaikum. Kadang-kadang salamnya Islam pengen diganti, Pak. Bu, salamnya Islam pengen diganti dengan selamat. Jadi kalau pagi disebut dengan selamat pagi. Kalau siang, selamat siang. Bapak-bapak ketemu sama Ustaz Saifuddin, selamat siang Ustaz Saifuddin. Berarti Bapak sama saja mendoakan Ustaz Saifuddin siang ini selamat, sorenya wallahu a'lam. Betul tidak? Betul tidak? Dan yang didoain cuma dia. Ibu-ibu ketemu sama Bu Ustazah, istri dari Pak Ustaz Saifuddin. Ibu sampaikan, Bu Ustazah, selamat pagi. Berarti ibu sama saja mendoakan Bu Ustazah, pagi ini selamat, siangnya Allahu a'lam. Tapi lihat, assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Kira-kira kalau kalimat itu ada batasnya apa tidak? Tidak ada batasnya. Sampai kapan? Ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat ini doa akan sampai. Kenapa? Saling memberikan salam. Kira-kira kalau salam Islam mau diganti dengan selamat, boleh doa atau tidak? Tidak. Boleh doa atau tidak? Tidak. Tidak ya? Enak. Islam itu cuma pagi, siang, tengah hari, panas kagak, mendung iya. Masa kita mau selamat mendung? Tuh salam, ketemu insya. Tebarkan salam, tebarkan senyum-senyum
2, 3. Sekarang kalau kita lagi makan, itu nasi jatuh ke bawah. Kira-kira bekas nasi kita itu diambil nggak semut? Yang ambil satu semut apa lebih dari satu semut? Lebih ya. Lebih ya. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak pulang jam 1 malam, di tengah jalan ada beras 1 karung. Bapak jalan sendirian, kira-kira tuh beras mau minta tolong sama yang lain apa diangkut sendiri? Yang ditanya bapaknya, Bu. Emang ibu udah ganti dari bapak? Yang ditanya bapaknya. Ulangin ya pertanyaannya. Bu, jawab ya. Ibu makan di warteg, ada sisa makanan yang terjatuh. Kemudian tidak lama semut datang, diangkut sisa makanan kita. Yang ngangkut satu semut. Lebih ya. Lebih ya. Bapak saya tanya, bapak pulang kerja dari kantor, naik motor dah yang enteng, pulang jam 1 malam, di tengah jalan atau persis di depan masjid ada beras 1 karung. Kira-kira bapak minta tolong sama yang lain apa diangkut sendiri? Yang ditanya bapaknya. Sumeratahan nih. Terus masuk ke lolos. Hah? Sudah ya? Udah. Sorry ya Bu ya. Maluman. Berarti yang angkat ya Bapak? Sendiri aku minta tolong? Sendiri ya? Sendiri Bu. Alhamdulillah. Ketahuan bininya tuh ngomong. Maka pantas kita sudah kalah semut. Semut kalau urusan rezeki, gotong royong, kebersamaan. Tapi kalau manusia lebih banyak rakus. Udah ada ngomong betul. Memang itu kenyataannya. Coba deh. Saya tanya KDP. Yang punya motor 2, mau nggak kalau dikasih KDP? Mau lah. Kasih. Ibu punya gelang, punya kalung, dimasukin data penerima subsidi BBM, mau apa tidak? Kawan. Nah, saya kalau mau ngomong banyak tuh, sebutnya urusan rezeki bisa bareng-bareng, tapi kalau manusia urusan rezeki kadang-kadang ya Allah maunya ngeraup sendiri, tapi tidak urusan keluarin. Hakimnya di sini punya sifat bakhil, pelit, medit, bin buntut, akhiran. Udah deh, pokoknya semuanya ada di situ. Yang keempat, terakhir, tengah sebelas beres. Ya, insya Allah kalau nggak salah. Iya, udah. Semut ada 2 warna. Satu merah, galak atau baik? Galak ya. Yang satu lagi hitam. Hitam baik atau galak? Baik ya. Ini kan ngajarin sama manusia. Manusia juga hidup di alam dunia itu ada 2 tipe. Satu ada yang baik, 2 ada yang jahat. Tuh lihat semut. Mulai dari ujung kaki kita sampai ke atas, dia berjalan. Apa dia lurus tanpa hambatan sampai ke atas? Tidak. Di kaki dia gigit, di betis dia gigit, di selangkangan dia gigit. Naik lagi sampai ke pusar dia gigit, bahkan mungkin sampai ke sini dia gigit. Artinya adalah orang jahat dimanapun dia tinggal, dimanapun dia tempat itu selalu melakukan kemudorotan, selalu melakukan kejahatan. Gak pernah ada niat sedikit pun untuk berbuat kebajikan. Kenapa? Gambaran orang yang jahat. 1, 2, semut hitam. Lihat semut hitam. Mulai naik dari kaki kita sampai ke kepala kita. Kira-kira lurus apa tidak? Lurus.
menyakiti orang lain. Dia berjalan tanpa membuat kemudaratan. Dia berjalan tanpa melakukan kejahatan. Kenapa? Karena prinsipnya di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Artinya di mana saya berada, saya harus mengikuti aturan yang ada dalam wilayah itu. Di samping yang paling utama mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang baik dimanapun dia tinggal akan menemukan kebaikan. Ya, semut merah jahat ya. Tapi kita bandingkan dengan jahatnya semut merah dan jahatnya manusia. Lihat semut merah, Bu. Saya mau tanya, kalau udah nempel di kulit manusia, pasti digigit gak tuh? Gigit ya. Nah, setelah digigit, saya mau tanya, kalau seandainya nempel di kulit ibu, dia ngegigit, itu semutnya diapain? Diapain, Bu? Dites ya. Dimatiin ya. Sungguh kejam. Bapak-bapak saya tanya, mohon maaf, kita duduk di bawah, semut merah masuk tuh kain sarung. Kira-kira digigit atau tidak? Kalau digigit, terus diapain tuh semut? Diapain tuh semut? Artinya begini, Bu. Ini kan Parmo ya. Aku dari Suparmo di sini. Artinya begini. Hebatnya semut merah. Biarpun dia simbol dari kejahatan, tapi dia punya jiwa satria. Artinya punya jiwa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia tahu kalau saya nempel di kulit, saya gigit itu kulitnya, pasti sama Ustaz Syaibudin diapain? Gimana mau dapat ilmu yang berkah? Mengurus mudor. Ustaz Syaibudin gak gitu. Diambil, aduh sumur kamu nakal ya. Oh, gimana mau berkahi ilmu? Orang sama guru aja kurang ajar mudor. Apa? Biasanya susah nemuin yang mablang itu Indonesia, tapi jawabannya insya Allah. Kalau Subhan, saya pesan sama istri ya Ustaz, kalau belum meninggal dan dikubur ya. Ini susah sekali kayak begini. Deh, dibitahin Ustaz ya. Dibitahin kan sebutnya. Ya. Itu semua tahu kalau saya gigit ini kulit Ustaz Saifuddin, pasti saya akan dimatikan, pasti saya akan dipencet. Artinya ini semut biarpun jahat, punya sifat satria, dia berani berbuat, berani bertanggung jawab, walaupun akhirnya dia harus mati. Beda sama uang. Maling teriak, lempar batu sembunyi, tuh uang. Dari orang manusia terkadang kalah sama semut. Dia hanya bisa berpihak maling, padahal dia sendiri yang maling. Dia hanya bisa melemparkan batu, tapi menyembunyikan tangannya. Fitnah sana, fitnah sini, semuanya dijadikan korban fitnah bagi dia. Dia tidak tahu bahwa di alam dunia, setelah alam dunia pasti akan mengalami yang namanya alam akhirat. Tidak ada lagi yang tipu daya di alam akhirat. Sudah 5 menit lagi, Bu. Saya ya, berawal dari ular, dapat dari semut. Mudah-mudahan yang nggak bisa antri ngomong malu dong sama yang muslim ketemu muslim nggak mau salaman, nggak mau ngucapin salam, ngomong malu dong sama semut ya. 3, kalau yang rakus dan serakah bilang malu dong sama semut. Motor udah 2, DPS dihapok juga. Motor udah 2, subsidi BBM disikat juga. Walaupun
saya, kasih yang lain. Oh, sama orang yang lain. Ya. Yang ketiga, baik dan jahat. Yuk belajar dari semut. Jahatnya semut aja bisa baik. Minta gotong